Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Akibat cuaca ekstrim serta adanya longsor di hulu perbukitan, banjir bandang menerjang kawasan Dusun Cisampi, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kemarin sore. Video amatir yang direkam warga memperlihatkan derasnya banjir bandang hingga membuat warga panik. Sedikitnya 20 rumah terdampak, bahkan 4 diantaranya terdampak lumpur cukup parah. Menurut warga, peristiwa banjir ini sudah terjadi 2 kali dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut. Adanya longsor di area hulu perbukitan disinyalir menjadi penyebab banjir bandang ini. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Senin pagi, warga bergotong royong membersihkan material lumpur yang sempat memenuhi area permukiman. Sebuah tenda resepsi pernikahan tiba-tiba roboh di saat acara masih berlangsung di Desa Pelajau, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Resepsi pernikahan yang digelar pada Minggu siang mendadak berubah panik. Tenda roboh di saat acara resepsi masih berlangsung yang dihadiri tamu undangan. Awalnya acara berlangsung normal. Situasi berubah ketika tenda utama mulai menunjukkan tanda-tanda akan roboh. Petugas dan pihak keluarga segera menghentikan acara. Pengantin beserta tamu undangan langsung dievakuasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tak lama setelah evakuasi, tenda pun roboh dan menimpa sejumlah peralatan acara. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Babak pertama Timnas Indonesia versus Bulgaria telah berakhir dengan 1 gol untuk tim tamu. Lalu bagaimana kelanjutan laga Timnas Garuda malam ini? Kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Iman Fajar langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam Iman, bagaimana jalannya pertandingan dan animo tentunya dari supporter Timnas Garuda di sana? Ya, selamat malam Kenana dan juga pemirsa. Seperti yang kita tahu, Indonesia saat ini tertinggal atas Bulgaria dengan skor 1-0 di akhir babak pertama, di mana gol dari Bulgaria ini dicetak oleh Marin Petkov melalui titik penalti pada menit ke-38 menyusul pelanggaran yang dilakukan oleh Kevin Dix di kotak penalti. Dan kalau kita melihat bagaimana jalannya pertandingan, Kenana dan juga pemirsa, Indonesia sebenarnya ini cukup menguasai ataupun juga mendominasi penguasaan bola. Secara statistik, Indonesia ini memiliki ball possession 53%, sementara Bulgaria ini hanya 47%. Namun di satu sisi Bulgaria ini lebih mengandalkan serangan balik atau counter attack, di mana ini juga berbuah hadiah penalti di menit ke-37, di mana tadi Kevin Dix melakukan pelanggaran di kotak penalti yang kemudian berhasil dikonversi penaltinya menjadi gol oleh Marin Petkov. Dan tentunya masih ada 45 menit kedua yang akan dijalani pada pertandingan malam hari ini. Kita akan melihat bagaimana perubahan strategi yang akan dilakukan oleh Coach John Herman pada babak kedua nanti, di mana saat ini memang laga masih break untuk menunggu jalannya babak kedua nanti. Kalau kita lihat bagaimana di pertandingan sebelumnya, Coach John Herman ini melakukan 8 pergantian pemain. Sebagai informasi juga pemirsa bahwa FIFA Series ini juga merupakan pertandingan persahabatan yang diinisiasi oleh FIFA untuk kemudian bisa mempertemukan negara-negara yang mungkin jarang untuk bertemu di turnamen-turnamen resmi lainnya. Bagaimana kita tahu untuk FIFA Series edisi Indonesia ini ada 4 negara yang berpartisipasi. Indonesia dari Asia sebagai tuan rumah, kemudian Bulgaria dari Eropa, kemudian juga kemarin kita melawan Saint Kitts and Nevis dari CONCACAF atau Amerika Utara, kemudian juga ada Kepulauan Solomon dari Konfederasi Oseania atau OFC. Dan ini juga merupakan ajang bagi John Herman untuk kemudian bisa meraba ataupun juga melihat bagaimana kekuatan dari Timnas Indonesia, karena kita tahu juga ini merupakan ajang pertama bagi Coach John Herman untuk menukangi Timnas Indonesia. Tentunya masih melihat seperti apa strategi yang cocok ataupun juga pola permainan yang cocok bagi Timnas Garuda. Kalau kita lihat bagaimana lawan Saint Kitts and Nevis kemarin ini, Indonesia cukup fluid permainannya, namun pada malam hari ini meskipun penguasaan bola ini didominasi oleh Indonesia, namun pertahanannya solid dari Bulgaria ini masih sulit untuk ditembus oleh Ramene kawan-kawan pada malam hari ini. Tentu kita akan menantikan bagaimana
strategi yang akan dilakukan ataupun dijalankan oleh Coach John Hartman pada babak kedua, siapa saja pemain-pemain yang mungkin akan masuk di babak kedua, sekaligus juga melihat bagaimana kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia. Begitupun juga Bulgaria, ini juga merupakan ajang bagi mereka untuk mengetes kekuatan mereka, mencoba pemain-pemain muda, dan juga ini menjadi lawan yang cukup sepadan antara Indonesia dan Bulgaria. Tentu kita akan menantikan bagaimana jalannya sisa pertandingan malam hari ini. Baik, terima kasih Iman Fajar mengabarkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, babak pertama, duel Indonesia melawan Bulgaria berjalan memikat. Kedua tim saling jual beli serangan meski saat ini Indonesia tengah ketinggalan 0-1, namun masih ada secercah harapan untuk meraih kemenangan. Untuk membahas jalannya babak pertama, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Selamat malam, Bung Opan. Selamat malam, Assalamualaikum Ken. Waalaikumsalam, pasti sedang nobar di sana, tapi kita ingin berbincang sebentar, Bung Opan. Indonesia yang tengah tertinggal tampil dengan starting 11 yang berbeda dibanding melawan Saint Kitts and Nevis beberapa hari lalu. Dalam sepak bola ada istilah don't change the winning team. Komentar Bung Opan seperti apa? Iya, saya sepakat dengan Ken, tapi kan kita juga harus menyadari bahwa lawan yang kita lawan sebelumnya itu kelasnya jauh di bawah Bulgaria. Jadi menurut saya tim yang memenangkan pertandingan setelah saat kita menghadapi SKN atau Saint Kitts and Nevis itu bukanlah tim terbaik yang kita miliki saat ini. Okay. Maka tidak ada salahnya memang pelatih mencoba untuk menurunkan materi pemain dengan komposisi yang diyakininya jauh lebih tangguh. Karena Bulgaria adalah tim yang kelasnya ya satu tingkat lah di atas kita. Ya. Nah, kalau kita melihat babak pertama tadi, sebetulnya saya tidak terlalu sepakat jika kita mengatakan bahwa Bulgaria menerapkan strategi bertahan penuh menghadapi Indonesia malam ini. Jika sebuah tim sekelas Bulgaria menghadapi tim yang mungkin kelasnya mereka sadari sedikit di bawah mereka, maka strategi yang mereka terapkan di babak pertama tadi itu sebetulnya bukan strategi bertahan penuh, tapi itu bagian dari taktik atau pola permainan yang mereka terapkan, yang mereka yakini yang terbaik untuk menghadapi Indonesia di depan publik sendiri, di kandang sendiri, yang tentu di babak pertama akan bermain lebih berapi-api dengan semangat yang lebih tinggi. Nah, ini dia kita lihat formasi Indonesia menghadapi Bulgaria. Saya melihat bahwa tidak ada pilihan di lini depan, memang harus menurunkan Sananta sejak menit pertama karena pemain kita lainnya Silstra itu mengalami cedera. Nah, kemudian kalau kita melihat babak pertama tadi, sekali lagi kelasnya Bulgaria harus kita akui sedikit di atas kita, satu kelas di atas kita, dan itu bisa terlihat dari rapinya mereka bermain, kemudian keseimbangan lini per lini. Satu kelebihan Bulgaria yang kita tidak miliki adalah materi pemain, kualitas materi pemain mereka yang bermain adalah merata di semua lini. Sementara kita harus kita akui masih ada 4-5 pemain yang memang belum bisa mengimbangi permainan pemain-pemain lainnya, terutama yang bermain di Liga Eropa seperti Ole, kemudian juga Kevin Dix dan lain-lain. Beruntung kita masih punya penjaga gawang yang bisa kita andalkan sehingga peluang ada 2-3 peluang dari Bulgaria itu bisa dipatahkan. Nah, efektivitas bermain juga Bulgaria lebih memiliki ya. Walaupun dari sisi statistik permainan Indonesia sedikit lebih dominan, tapi juga harus kita akui bahwa mereka bermain lebih efektif. Itu juga terbukti dari attempts ke gawang kita yang lebih banyak didominasi mereka. Begitu juga tendangan yang mengarah ke gawang. Sementara Indonesia dari satu percobaan itu tidak ada satupun yang mengarah ke gawang langsung dari Bulgaria. Begitu, Ken. Oke, Bung Opan, Beckham mencuat di pertandingan sebelumnya. Akankah pemain ini kemudian bisa menjadi super sub nantinya? Ya, saya yakin tidak lama lagi sepertinya Beckham akan kembali diturunkan oleh John Hartman. Ya. Satu hal, Ken, bahwa sekali lagi harus kita pahami saat kita menghadapi tim yang kelasnya jauh di bawah kita pada saat kita bermain lawan SKN, ya itu Saint Nevis, maka kita bisa bermain lepas. Anak-anak kita bisa bermain atau berimprovisasi seperti yang mereka inginkan.
Karena sekali lagi lawan yang kita hadapi saat itu jauh kelasnya di bawah kita. Nah malam ini adalah tim yang tentu selain permainannya lebih ketat, lebih rapi, pertahanannya lebih rapat, tekanan mereka juga saat mereka melakukan counter attack misalnya di babak pertama tadi membuat kita tidak leluasa untuk berimprovisasi, tidak leluasa untuk memainkan permainan seperti yang mereka atau kita tampilkan saat menghadapi Saint Ken Nevis hari Jumat yang lalu. Oke, Bung Opan, kalau Ole Romeni bermain terlalu dalam nampaknya, bagaimana pandangan Anda tentang peran Ole sejauh ini? Ya, Ole adalah pemain yang punya kualitas, yang bisa mengimbangi level pemain-pemain Bulgaria, terutama lini pertahanan mereka. Nah, Ole sebagai pemain yang kelasnya masih di atas Ramadan maupun Ragnar, tentu sedikit diberi keleluasan oleh pelatih John Hetman untuk bermain dengan style yang dia suka, untuk bisa menyisir lini depan, kemudian diberikan kebebasan untuk bermain tidak hanya di tengah sebagai lone target, tapi juga bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, ini yang harus diimbangi oleh Ragnar maupun Ramadan Sananta, ya. Karena bagaimanapun Ole terlihat memang kelasnya berbeda. Nah, ini juga yang membuat Ole mau tidak mau harus terkadang turun ke bawah untuk menjemput bola, ya, dari bawah kemudian berusaha untuk menggiringnya ke atas. Nah, mudah-mudahan di babak kedua ini permainan Indonesia di lini depan terutama lebih tenang, terutama Ramadan Sananta yang masih terlihat kurang percaya diri ya saat man on man atau satu lawan satu, terutama saat di daerah pertahanan dari Bulgaria. Kemudian Ragnar juga harus berpikir bagaimana untuk bisa lebih memanjakan Ole dengan saudara-saudara bolanya yang bisa langsung menusuk ke jantung pertahanan dari Bulgaria. Oke, tadi sudah sempat disinggung oleh Bung Opan, tapi mungkin melengkapi Bung Opan, apa kemudian yang harus dilakukan oleh pelatih John Hetman untuk mengejar ketertinggalan sekaligus memenangi pertandingan malam ini? Ya, tidak perlu terburu-buru, karena bagi kita sebetulnya saya mengatakan di beberapa media sebelumnya bahwa hasil draw atau seri pun itu sudah bisa menjadi prestasi tersendiri bagi kita, karena lawan yang kita hadapi sekali lagi adalah Bulgaria. Ya. Nah, yang kedua, oleh karena alasan itu, maka John Hetman harusnya tidak punya beban menghadapi Bulgaria malam ini. Tidak perlu terburu-buru terlalu cepat melakukan pergantian pemain di babak kedua ini. Beri kesempatan ke pemain yang sama, karena toh mereka juga memberikan penampilan yang tidak jelek di babak pertama tadi. Bahkan dengan permainan yang kita peragakan tadi, kita dari sisi penguasaan bola sedikit di atas Bulgaria. Pergantian pemain mungkin bisa dilakukan setelah menit ke-15 di babak kedua nanti, atau setelah menit ke-60-65. Saya melihat akan ada perubahan materi pemain di lapangan. Oke, masih ada waktu yang tersisa, tentu kita masih menjaga asa dan harapan kita untuk Timnas Indonesia. Terima kasih Bung Opan Lamara yang tentu masih mengawal juga lewat nobar di sana. Kita doakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia bisa melawan malam ini ya. Ya, amin. Terima kasih. Lah, Ken. Ya, amin. Baik, terima kasih Bung Opan Lamara sudah bergabung malam hari ini. Sama-sama. Sama-sama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan kepada Kaisar Jepang Naruhito di Istana Kekaisaran Jepang, Tokyo hari ini. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Jepang. Setibanya di Istana Kekaisaran, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Kaisar Naruhito saat turun dari kendaraan. Presiden Prabowo dan Kaisar Naruhito selanjutnya menuju ruang Takenoma. Kedua kepala negara kemudian melaksanakan sesi foto bersama, dilanjutkan pertemuan empat mata dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Kaisar Naruhito membahas sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Ragowo Hedi Prasetyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.
Setelah menemui Kaisar Naruhito, Presiden Prabowo melanjutkan kegiatannya di Tokyo, Jepang. Presiden menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang bersama anggota Kabinet Merah Putih serta para pengusaha dari Indonesia. Dalam forum tersebut tercapai kesepakatan kerjasama bisnis to bisnis dengan nilai mencapai 2,6 miliar dolar Amerika. Kerjasama ini menjadi langkah strategis memperkuat kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Setelah bertemu dengan Kaisar Naruhito, apa saja kemudian agenda Presiden Prabowo Subianto selama berada di Jepang? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Yohanes Leonardo yang saat ini tentunya sudah berada di Tokyo, Jepang. Selamat malam waktu Indonesia, Ardo. Bagaimana kemudian agenda lanjutan dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Jepang? Ya, selamat malam Anda dan juga pemirsa. Rangkaian Presiden Prabowo Subianto di kunjungan ke Jepang pada hari pertama hitungannya begitu ya. Ini sudah selesai dan sudah rampung di mana Presiden Prabowo Subianto setelah menuntaskan tadi ada yang Anda sebutkan. Yang pertama ada pertemuan bilateral dengan Kaisar Naruhito di Istana Imperial. Kemudian Presiden Prabowo Subianto juga mengikuti forum bisnis bersama para pengusaha baik dari pengusaha Indonesia dan juga pengusaha Jepang dan menyepakati total ada 11 kesepakatan strategis yang ditekan dalam rangkaian forum bisnis sore hari tadi. Presiden Prabowo Subianto juga sempat melaksanakan rapat tertutup dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang kemudian saat ini sudah selesai dan sudah beristirahat untuk kemudian menjelang atau juga mempersiapkan untuk agenda esok pagi yang juga masih terpantau dan terjadwal padat. Begitu ya, kira-kira juga pemirsa memang untuk kesepakatan strategisnya tadi kira-kira menyatakan ada beberapa kesepakatan dan untuk saya perjelas buat total ada 11 kesepakatan strategis di mana 11 kesepakatan ini menyasar sejumlah bidang diantaranya di sektor energi, kemudian juga di sektor sosial budaya, sektor geopolitik global dan juga kondisi kawasan regional yang juga dibahas bersamaan dengan pembahasan bilateral bersama Kaisar Naruhito yang berlangsung di Istana Imperial pada siang hari tadi pukul 11 waktu setempat atau waktu Jepang. Kemudian untuk persiapan besok memang mulanya ada agenda untuk bertemu secara bilateral juga dengan Perdana Menteri Jepang di kantor Perdana Menteri Sanae Takaichi maksud kami, di mana kemudian dalam pertemuan bilateral tersebut juga akan dibahas beberapa isu-isu strategis terutama yang berkaitan dengan geopolitik global di regional Jepang dan juga Indonesia. Dan yang menarik juga dalam pertemuan besok juga ada perkembangan terbaru di mana ada dijadwalkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pengusaha, di mana itu akan berlangsung sebelum Presiden tiba ke kantor Perdana Menteri sebagai bentuk tindak lanjut dari pertemuan di forum bisnis pada sore hari tadi. Sementara demikian, dari Tokyo, Jepang kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan dari Tokyo, Jepang. Kita ke informasi lain pemirsa, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengonfirmasi satu anggota TNI tewas akibat serangan Israel ke pos jaga pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Dalam akun media sosial X, Guterres menyampaikan kutukan keras atas serangan yang menewaskan satu personel TNI. Guterres menyampaikan bela sungkawa terdalam kepada keluarga, teman, dan kolega penjaga perdamaian yang meninggal serta kepada Indonesia. Unifil juga sebelumnya menyampaikan salah satu prajurit yang bertugas meninggal dunia akibat terkena ledakan proyektil di pos mereka. Adapun prajurit TNI yang gugur bernama Praka Farizal Ramadan. Praka Farizal gugur saat sedang bertugas menjaga perdamaian di Atsid Al-Qusair. Ia ditembaki bersama 3 anggota Unifil lainnya.
Berikut kami hadirkan grafis kronologi serangan Zionis Israel ke Lebanon yang menyebabkan satu anggota TNI gugur dan beberapa anggota lainnya terluka. Pemerintah mengecam keras serangan militer Israel terhadap markas misi perdamaian UNIFIL di wilayah Lebanon Selatan. Serangan tersebut mengakibatkan gugurnya seorang prajurit TNI Praka Farizal Ramadan. Untuk itu, pihak-pihak yang bertikai didesak untuk segera merundingkan perdamaian dan berikut pernyataan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini, juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah atau meja-meja perundingan, karena apa yang terjadi di wilayah tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan ini dampaknya dirasakan luar biasa besar. Keluarga almarhum Praka Farizal Ramadan tak dapat membendung tangis saat anggota TNI ini gugur akibat serangan Israel di Lebanon. Suasana duka menyelimuti kediaman korban di daerah Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Isak tangis keluarga Praka Farizal Ramadan pecah setelah mendiang anggota TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB itu dinyatakan gugur dalam tugas. Kerabat dan sahabat pun terus berdatangan ke rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta untuk berbela sungkawa. Sosok mendiang Praka Farizal dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, mudah bersosialisasi dan memiliki jiwa sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Almarhum memulai pengabdiannya sebagai anggota TNI pada tahun 2016 dengan tugas pertama di Aceh. Setelah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam 1 tahun terakhir, ia mendapatkan kepercayaan untuk bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU kasus Amsal Christy Sitepu yang didakwa melakukan tindakan korupsi dalam kegiatan pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saat lagi informasi. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU kasus Amsal Christy Sitepu yang didakwa melakukan tindakan korupsi dalam kegiatan pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rapat dengar pendapat umum Komisi 3 dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman bersama kuasa hukum Amsal Sitepu, serta menghadirkan secara virtual terdakwa Amsal Christy Sitepu yang turut didampingi anggota DPR RI Komisi 3 Hinca Panjaitan. Dalam kesempatan itu, Amsal menceritakan asal mula kasus yang menjeratnya.
Menurut Amsal, pembuatan video profil desa-desa itu dilakukan pada tahun 2020 dengan mengajukan proposal kepada sejumlah kepala desa. Seluruh biaya dijabarkan secara rinci dalam proposal tersebut hingga sejumlah kepala desa menyetujui proposalnya. Namun pada tahun 2025, ia dipanggil sebagai saksi dan ditetapkan sebagai tersangka pada 19 November 2025. Komisi 3 DPR kemudian menghasilkan 5 poin kesimpulan. DPR meminta agar terdakwa Amsal Christy Sitepu untuk ditangguhkan dari penahanannya. DPR juga meminta hakim mempertimbangkan fakta-fakta serta putusan bebas hingga ringan bagi Amsal Sitepu. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu, sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelumbungan atau markup dari harga baku, termasuk melahirkan ide atau konsep kreatif awal, kerja pengeditan atau editing, pemotongan video atau cutting, pengisian suara atau dubbing, merupakan kerja kreatif yang tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0. Videografer di Sumatera Utara, Amsal Sitepu, saat ini menjadi terdakwa kasus korupsi yang sidangnya akan memasuki tahap vonis Rabu 1 April mendatang di Pengadilan Negeri Medan. Kasus ini menarik perhatian publik, termasuk Komisi 3 DPR RI karena dugaan banyak ketidakadilan bagi terdakwa. Videografer Amsal Sitepu awalnya terlibat proyek pembuatan video promosi 20 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Biaya pembuatan video promosi disepakati Rp30 juta per satu desa. Namun proyek ini berubah menjadi kasus korupsi setelah auditor Pemkab Karo menyatakan harga per video promosi desa seharusnya hanya Rp24.100.000. Amsal dituding melakukan markup atau penggelembungan dana, sampai diadili di Pengadilan Negeri Medan. Yang menjadi masalah adalah markup menurut auditor terjadi pada item jasa penyediaan ide atau konsep video dan juga proses produksi seperti hal editing atau proses penyuntingan gambar. Menurut auditor, untuk item-item ini harusnya Amsal tidak memungut biaya, melainkan mengerjakannya secara cuma-cuma, gratis atau nilainya Rp0. Padahal dalam pembuatan video atau film yang masuk dalam bidang ekonomi kreatif, ide atau konsep adalah hal yang paling mahal harganya. Tidak ada batasan baku untuk mematok harga ide atau konsep di bidang ekonomi kreatif. Begitu juga dengan proses editing gambar yang merupakan pekerjaan kreatif melibatkan tenaga ahli video editor yang tentunya membutuhkan biaya dalam pengerjaannya. Amsal mengaku semua biaya sudah ia cantumkan sejak proses pengajuan proposal dan telah disetujui kliennya. Namun, Amsal Sitepu kini menjalani sidang korupsi karena dianggap merugikan negara hingga Rp200 juta. Jaksa penuntut umum menuntut Amsal hukuman 2 tahun penjara beserta uang pengganti sebesar Rp50 juta. Tidak hanya Amsal, total ada 4 terdakwa yang diadili untuk kasus yang sama, dan seluruhnya dari pihak swasta atau penyedia jasa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Dua perampok di Cianjur, Jawa Barat mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Darat saat ditangkap warga. Kodim 0608 Cianjur memastikan keduanya bukan anggota TNI, melainkan residivis pencurian. Beginilah rekaman video amatir saat dua pelaku menggeledah sebuah perumahan Pataruman Regensi, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam rekaman video amatir, salah satu pelaku dengan menenteng senjata sambil mencari sesuatu di dalam sebuah laci dan mengambil sertifikat rumah. Tidak hanya itu, di hadapan RT setempat, pelaku juga mengaku sebagai anggota dari Mabes TNI. Kepala Staf Kodim Cianjur 0608 menegaskan pelaku bukanlah anggota TNI. Bahkan senjata yang dibawanya merupakan senjata mainan untuk meyakinkan warga saat mereka menjalani aksinya. Adalah hal yang bohong, tidak betul, itu hoax. Ternyata setelah kita mengalami pendalaman, orang tersebut itu orang sipil,
bukan anggota TNI. Kemudian pistol yang digunakan juga bukan pistol asli, yaitu hanya mainan atau pistol shotgun. Kemudian sekarang untuk pelaku sudah diamankan di Polres Cianjur. Dari hasil pemeriksaan sementara, modus pelaku diduga terkait permasalahan gadai menggadai kendaraan roda 4. Satu pelaku lainnya masih jadi buron. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Tiga bangunan kios yang menjual BBM eceran atau POM mini di Kelurahan Karyangau, Balikpapan, Kalimantan Timur ludes dilalap si jago merah. Asap hitam pekat membumbung tinggi nampak dari kejauhan menyusul api yang melahap tiga bangunan warung di kawasan Kelurahan Karangjoang, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin siang. Tiga kios itu merupakan bengkel serta kios kelontong di mana tiga dari dua bangunan itu menjual BBM eceran menggunakan mesin POM mini. Dari keterangan warga, api diduga berasal dari kios kelontong, kemudian terdengar suara ledakan sebelum api menjalar ke bangunan lainnya. Upaya pemadaman sempat dilakukan warga dengan menggunakan apar, namun tak menuai hasil. Api baru bisa dipadamkan setelah 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Keluarga Agus Harimurti Yudhoyono dan Anissa Pohan dikaruniai anak kedua berjenis kelamin laki-laki. Informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa usai jeda. Keluarga Agus Harimurti Yudhoyono dan Anissa Pohan dikaruniai anak kedua berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada kemarin malam di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan rasa syukur atas kelahiran putra keduanya. AHY mengungkap sang istri Anissa Pohan telah melahirkan dengan selamat. Putra kedua mereka lahir dengan berat 3,076 kg dan panjang 49 cm. Bayi laki-laki tersebut diberi nama Arjuna Hanyor Krokusumo Yudhoyono yang nantinya bisa juga dipanggil AHY Junior. Keluarga besar Yudhoyono berharap sang putra tumbuh menjadi anak yang sehat, soleh, berakhlak mulia, serta kelak mampu memberi kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sebuah pabrik helm di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah pabrik produsen helm yang terbakar di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Api diduga berasal dari korsleting sebuah mesin produksi helm. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan seluruh bangunan dan bahan baku pembuat helm. Sejumlah karyawan yang saat itu tengah bekerja panik menyelamatkan bahan baku helm yang belum terbakar dan membantu petugas damkar memadamkan api. Meski 8 unit mobil damkar dikerahkan, petugas juga belum bisa memadamkan api. Banyaknya bahan kimia di dalam pabrik yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Kabar penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kilas kabar berikut ini. Akibat cuaca ekstrim dan tanah longsor di hulu perbukitan, banjir bandang menerjang kawasan Dusun Cisampih, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu sore. 20 rumah terdampak, bahkan 4 diantaranya mengalami lumpur cukup parah. Menurut warga, peristiwa banjir ini sudah 2 kali terjadi dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Senin pagi, warga bergotong royong membersihkan material lumpur yang sempat memenuhi area permukiman. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan
kepada Kaisar Jepang Naruhito di Istana Kekaisaran Jepang Tokyo hari ini. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Kaisar Naruhito membahas sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Kabar Utama. Sesaat lagi program Kabar hari ini akan menemani Anda bersama dengan Tiara Harahap. Saya Kanana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.